Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Saudara, firman Tuhan akan menyapa kita dan memberkati kita dalam satu hari ini, diambil dari kitab Rut pasal 2, ayatnya yang ke-12, demikianlah bunyinya. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Saudara ingat ada satu lagu yang mengatakan habis hujan tampaklah pelangi. Dan juga ada lagu yang sering kita dengar juga, tak selamanya mendung itu kelabu. Saudara, firman Tuhan hari ini berkisah tentang seorang figur wanita muda, sangat muda, yang dimana wanita muda ini adalah wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Kisah hidupnya sangat terkenal hingga sekarang, sering dibaca dalam kitab Rut. Tetapi dalam kisah itu kita mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Kita melihat ada karakter yang sangat baik yang kita bisa lihat dari seorang Rut. Rut yang muda itu, Rut yang telah ditinggalkan oleh suaminya. Dia bukan orang Israel, tetapi Rut ketika ditinggalkan oleh suaminya menjadi seorang janda yang masih sangat muda, dia mengambil keputusan yang tepat di dalam hidupnya. Ketika mertua wanitanya menawarkan kepadanya untuk meninggalkan mertuanya, yaitu Naomi, pulang ke kampung halamannya, tetapi Rut berkata bahwasannya dia akan mengikuti mertuanya sampai dia mati. Dan dia punya statement, Allahmu akan menjadi Allahku, bangsamu akan menjadi bangsaku. Kemana engkau pergi, maka ke sana aku akan ikut, kata Rut di usia yang muda itu. Dan dalam cerita dalam kitab Rut kita tahu bahwasanya dia pulang bersama dengan mertua perempuannya dan hidup bersama dengan mertuanya, yaitu Naomi. Rut adalah seorang yang rajin bekerja. Dia adalah perempuan yang menghargai mertua perempuannya. Karena itu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dia bersama dengan mertuanya, maka dia bekerja di ladang Boas. Boas itu adalah seorang yang kaya raya, seorang bangsawan pada saat itu. Namun Rut adalah pekerjanya pada saat itu. Dia tidak kenal, dan tetapi Boas tahu cerita tentang Rut ini. Yang kita lihat dalam kisah Rut bahwa Rut itu adalah seorang yang rajin bekerja dan seorang yang rendah hati. Dan Boas melihat Rut perempuan yang rajin. Karena itu Boas berbuat baik kepada Rut. Ya, Boas jatuh hati kepada Rut, dan Boas punya hati untuk memperistri Rut. Karena itu Boas membuat sebuah pernyataan yang sangat luar biasa tentang Rut. Apakah pernyataannya? Yaitu pernyataan yang berasal dari imannya, di mana Boas berkata, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upah sepenuhnya oleh Tuhan Allah, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saudara, ayat ini merupakan sebuah bukti bahwa tangisan Rut itu bukan akhir dari kehidupan. Kesusahan Rut bukanlah kesudahan kehidupannya. Dan penderitaan Rut bukanlah ujung daripada kehidupannya. Tetapi penderitaan Rut itu hendak mau membuktikan kasih setia Tuhan yang nyata bagi orang-orang yang tetap berpengharapan padanya. Bagi orang-orang yang datang kepadanya untuk meminta perlindungan. Karena itu Rut mendapatkan kasih dan pertolongan Tuhan. Rut mendapatkan anugerah Tuhan. Karena itu melalui nats pada hari ini
marilah juga kita belajar dari Rut. Apa yang mau kita pelajari dari karakter Rut? Yaitu saudara, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Kesulitan hidup bukanlah segala-galanya. Tuhan punya banyak cara untuk menolong setiap orang yang berharap kepadanya. Mungkin manusia ketika menghadapi kesulitan kehilangan cara, menghadapi jalan buntu, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tetapi jangan putus asa. Kisah Rut ini memotivasi kita ketika kita menghadapi berbagai kesulitan, datanglah berlindung di bawah sayapnya. Seperti seekor anak ayam yang masih kecil, ketika dia menghadapi ancaman dari luar, dia datang berlindung di bawah sayap orang tuanya. Demikian bagaikan seorang anak, ketika kita menghadapi banyak kesulitan, jangan putus asa. Berlindunglah di bawah sayap Tuhan. Karena Tuhan punya banyak orang yang mau dipakai untuk menjadi berkat bagi kita. Ingatlah bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Dan banyak pengalaman-pengalaman dalam perjanjian lama bahwa Tuhan memakai orang-orang yang Dia utus dan orang-orang yang Dia mau untuk menolong kehidupan kita tanpa kita sadari, tanpa kita rekayasa, tetapi Tuhan tiba-tiba datang menolong kita. Tuhan selalu paling tahu waktu yang tepat untuk menggantikan segala duka cita kita menjadi sukacita. Karena itu marilah kita tidak berhenti untuk menjadi pribadi yang baik. Jangan ubah pribadi Anda walaupun banyak kesulitan yang sedang kita hadapi. Jangan ubah pribadi Anda walaupun kita sedang menghadapi duka cita, walaupun kita sedang ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai, walaupun seolah-olah keberuntungan tidak di pihak kita. Tetapi justru di tengah-tengah kesulitan itu kita diajak untuk semakin menggali dan menggali iman kita dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sekalipun kita merasa orang yang kita beri kebaikan tidak membalas kebaikan kita, jangan mengubah kepribadian kita, jangan mengubah karakter kita. Tetapi tetaplah menjadi pribadi yang baik, karena Tuhan bisa membalas kebaikan kita lewat siapa saja, menjadi saluran berkat bagi kita. Yakinlah saudara. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, kalau Tuhan jamah hatinya untuk menolong kita, maka kita akan ditolong oleh Tuhan. Baik, cara Tuhan sangat ajaib, cara Tuhan sangat hebat, mungkin tidak terjangkaukan oleh pikiran kita. Tetapi demikianlah cara Tuhan bekerja untuk menolong kita. Tuhan melihat dari surga apa yang terbaik di dalam hidup kita. Karena itu jangan berhenti untuk berharap, teruslah berharap dan teruslah beriman kepadanya. Tuhan tidak menutup mata kepada keluhan-keluhan kita. Tuhan tidak menutup telinganya untuk mendengarkan suara kita. Asalnya kita tetap di dalam kerendahan hati dan ketulusan datang kepada Sang Maha Kuasa, Maha Mendengar, Maha Tahu dan Maha Mengerti dan peduli atas kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kebaikan-Mu kepada Rut merupakan kebaikan Tuhan untuk kami juga yang hidup di zaman ini. Mungkin ada banyak ragam peristiwa yang tidak mirip seperti Rut, tetapi dalam peristiwa-peristiwa lain yang mendatangkan mungkin kesulitan, kesusahan dalam hidup kami. Tetapi ayat ini meneguhkan kami bersama supaya kami datang kepada Tuhan. Tuhan dengan sepenuh hati akan tetap menolong kami. Tuhan banyak cara untuk menopang kehidupan kami. Bahkan orang yang tidak kami kenal sekalipun dapat menyalurkan berkat-Nya, menolong kami, meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih ya Tuhan buat sapaan firman-Mu pada saat ini, membuat kami semakin bersemangat. Ketika kesulitan pun datang, kami tidak putus asa. Kami percaya ada waktu Tuhan yang indah dalam hidup kami. Kami percaya bahwa habis hujan akan datang pelangi. Kami percaya tidak selamanya bahwa mendung itu kelabu. Mendung itu
akan lewat seiring dengan waktu datanglah hari yang cerah. Demikian setiap kami mungkin sedang menghadapi pergumulan pada saat-saat sekarang ini. Ada kesulitan yang kami hadapi di rumah tangga dan di tempat pekerjaan kami. Kami seolah-olah mengalami jalan buntu ya Tuhan. Karena itu yakinkanlah kami. Dan Roh Kudus menolong kami untuk percaya kepada Tuhan yang menolong kami tepat pada waktunya. Karena itu yang diperlukan kepada kami adalah satu kesabaran, kesetiaan, dan ketekunan. Terus untuk berdoa dan berharap kepada Tuhan. Biarlah pengharapan kami bagaikan lilin yang terus menyala di dalam hati kami. Terima kasih, terpuji Engkau Tuhan. Berikan kebahagiaan kepada kami, sukacita yang berasal dari Engkau. Biarlah hari ini kami berangkat dengan sukacita di tengah-tengah pekerjaan kami. Dan di setiap aktivitas kami ada sukacita yang berasal dari Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.